Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Night of the Living Dead yang rilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Deb, di mana pada suatu ketika Deb jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seorang pria yang bernama Ryan. Kemudian pada saat Deb berada di rumah Ryan, mereka mendapati bahwa wabah zombie sedang melanda di kota mereka. Keuntungan pun didapat oleh Deb, di mana Deb bisa bersama terus dengan Ryan. Apakah Deb berhasil merebut hati Ryan? Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Deb dan temannya yang bernama Ruby, di mana saat ini mereka berdua sedang berada di sebuah bar untuk merayakan hari ulang tahun Amerika. Deb ini merupakan seorang operator kamera untuk berita lokal, sedangkan Ruby memiliki toko pernak-pernik riasan Natal. Di bar itu Deb melihat seorang pria yang menarik perhatiannya, dan pria itu adalah Ryan. Dengan segera Ruby pun menyuruh Deb untuk berkenalan dengan Ryan. Keesokan harinya, di saat Deb terbangun, ia baru sadar bahwa ia semalam tertidur di kamar seorang pria. Deb pun mencoba mengecek area sekitar kamar, dan dari pintu kamar ia melihat ada Ryan yang sedang menelpon seseorang. Setelah Deb ingat-ingat, ternyata semalam Deb memang sempat berkenalan dengan Ryan. Dan lebih mengejutkannya lagi, Ryan ini sebenarnya sudah bertunangan dengan Stacy. Di bar itu Stacy memutuskan hubungannya dengan Ryan karena Stacy kesal dengan Ryan yang menolak untuk bekerja di perusahaan ayahnya. Di saat Ryan menghampiri Deb ke kamarnya, Deb pun berpura-pura bahwa dirinya baru bangun tidur. Ryan mencoba menyuruh Deb untuk segera pulang. Itu dikarenakan Ryan akan pergi ke rumah orang tuanya. Namun Deb yang udah terlanjur cinta dengan Ryan, ia mencoba mencari perhatian Ryan. I've got a book and I'll just stay here. Namun sayangnya Ryan tak tertarik sedikit pun dengan Deb. Dan Ryan pun mengatakan bahwa ia tak ingat apa yang terjadi semalam. Dan Ryan meminta ke Deb agar menganggap tak terjadi apa-apa di antara mereka berdua semalam. Dengan secara terpaksa Deb pun akan pulang ke rumahnya. Tak jauh dari rumah Ryan, Deb melihat hal yang aneh. Ia melihat seorang bapak-bapak diserang oleh sekumpulan zombie. Sedangkan Ryan yang berada di kedai kopi, ia juga diserang oleh si penjual kopi yang sudah bermutasi menjadi zombie. Saat Ryan keluar dari kedai kopi, ia melihat beberapa zombie yang akan menyerang dia. Syukurnya Deb datang dan menolong Ryan. Karena zombie yang terlalu banyak, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Ryan. Sesampainya di rumah, mereka pun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi melalui saluran TV. Namun sayangnya Ryan tak memasang TV kabel. Alhasil mereka pun tak dapat berita. Mereka pun tak kehabisan akal. Mereka mencari berita melalui saluran radio. Akhirnya mereka pun mendapatkan berita dari radio lokal bahwa kota mereka saat ini sedang terjangkit wabah zombie. Dan mereka diharapkan berdiam diri di rumah sampai bantuan datang. Karena hal ini Ryan pun khawatir dengan ayahnya dan Stacy. Ia mencoba menghubungi Stacy, namun HP Ryan ketinggalan di kedai kopi. Ryan pun meminjam HP Deb untuk menghubungi Stacy. Awalnya Deb keberatan untuk meminjamkan HP-nya karena Deb merasa cemburu. Karena tak tega, Deb pun meminjamkan HP miliknya ke Ryan. Setelah itu Deb pun menghubungi ibunya. Syukurnya saat ini ibunya berada di luar kota. Kemudian Ryan mengajak Deb untuk pergi ke rumah orang tuanya. Namun Deb menolaknya. Deb berharap agar bisa berduaan dengan Ryan. Dan Deb mengajak Ryan untuk mantap-mantap. Kata Deb sih agar menambah populasi. Namun perkataan Deb tak digubris dengan Ryan. Ryan malah makin khawatir dengan Stacy dan keluarganya. Tentu saja itu membuat Deb semakin kesal. Karena Ryan tak memiliki mobil, ia pun meminta tolong ke Deb agar dapat mengantarnya ke rumah orang tuanya.
Lagi-lagi dengan terpaksa Deb pun mau menolong Ryan. Karena rumah orang tua Ryan sangatlah jauh, mereka pun mencari stok makanan. Namun sayangnya di rumah Ryan tak banyak stok makanan. Akhirnya mereka pun mencari makanan di rumah tetangga Ryan. Dan mereka pun pergi menuju ke rumah Bu Jones. Sesampainya di rumah Bu Jones, mereka mendapati Bu Jones sudah meninggal. Ternyata Bu Jones sudah terjangkit oleh wabah zombie. Dengan terpaksa, Ryan pun menyetrum Bu Jones. Setelah mendapatkan stok makanan, mereka pun segera pergi dari rumah Bu Jones. Dengan cerobohnya, Deb menjatuhkan beberapa makanan dan membuat zombie datang ke arah mereka. Di saat Deb dalam keadaan bahaya, Ryan pun menyelamatkan Deb. Dan mereka pun berhasil kabur. Di dalam mobil, Deb merasa senang karena ia diselamatkan oleh Ryan. Di perjalanan dengan gilanya, Deb menabrak zombie yang ada di jalanan. Namun Ryan tak setuju dengan keputusan Deb yang menabrak zombie. Karena menurut Ryan, zombie itu adalah manusia juga. Dengan berat hati, Deb pun tak menabrak zombie lagi. Kemudian Ryan mulai bercerita bahwa dirinya adalah anak adopsi. Makanya ia tak mau bekerja di perusahaan ayahnya. Ayahnya Ryan ini memiliki pabrik pengolahan air. Deb juga mengatakan bahwa ia adalah seorang operator kamera dan ia bercita-cita akan menjadi pembawa acara berita. Sebelum ke rumah orang tua Ryan, Deb memutuskan untuk menjemput Ruby yang berada di toko miliknya. Namun sayangnya mereka mendapati Ruby yang sudah bermutasi menjadi zombie. Bukannya membunuh Ruby, Deb malah menyembunyikan Ruby di bagasi mobilnya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua Ryan. Sesampainya di rumah orang tua Ryan, mereka disambut dengan saudaranya Ryan yang bernama Chase. Di sana pun Ryan bertemu dengan Stacy. Tak lupa di sana juga ada ayahnya Ryan yang bernama Frank. Lalu Frank mengatakan ke Ryan bahwa Frank sudah bicara dengan gubernur lewat radio dan gubernur akan mengevakuasi keluarga Frank menggunakan helikopter di perbatasan kota esok hari. Namun helikopter ini hanya mampu menampung 4 orang saja dan Frank tak akan membawa Deb bersamanya. Namun Ryan bersikeras agar Frank membawa Deb bersamanya. Jika Frank tak membawa Deb, maka Ryan tak akan ikut bersama Frank. Di sana Frank sedikit marah ke Ryan dan Frank membuat pengakuan bahwa pabrik pengolahan airnya menyebarkan virus zombie ke kota. Tentu saja Ryan yang mendengar itu, ia marah besar ke Frank. Setelah itu Frank pun minta maaf ke Ryan dan Frank berjanji akan membawa Deb bersama mereka. Lalu Frank pun menawarkan kue brownies yang dibuatnya ke Deb. Di saat Frank memberikan kuenya ke Deb, Deb tak memakannya. Namun dengan diam-diam, Deb memberikan kue itu ke tukang kebun Frank. Di malam harinya, Frank mengatakan ke Chase, besok kita akan meninggalkan Deb karena Frank sudah memberikan obat penenang kuda ke browniesnya. Frank melakukan itu karena ia mengetahui bahwa Deb bekerja di media surat kabar elektronik. Frank takut Deb akan menyebarkan bahwa virus itu disebabkan dari pabrik miliknya. Tak hanya itu saja, Frank juga tahu bahwa Chase sudah mantap-mantap dengan Stacy semalam. Jadi Frank meminta jangan sampai hal ini terdengar ke telinga Ryan. Sementara itu Stacy yang satu kamar dengan Ryan, ia mengajak Ryan mantap-mantap. Namun Ryan menolaknya. Karena kesal Stacy melakukan hal ini. Do for you, Ryan. She rides you like this? Like, oh yeah. Oh, Ryan, drop it. Target. Suara Stacy pun terdengar oleh Deb dan Chase, dan mereka berdua pun terbakar cemburu. Deb yang sakit hati, ia memilih untuk pergi, sedangkan para zombie berhasil menerobos ke rumah Frank. Stacy keluar rumah karena ia mencari kucing kesayangannya di luar rumah. Alhasil Stacy pun diserang oleh kawanan zombie ini. Chase yang galau pun terkena gigitan zombie. Scene berpindah ke Deb. Ia menggerutu sendirian karena terbakar api cemburu. Ketika Deb sampai di perbatasan kota, ia dihentikan oleh penjaga keamanan. Deb diharuskan untuk pemeriksaan apakah Deb terkena serangan zombie atau tidak. Sedangkan Frank memutuskan untuk pergi ke perbatasan kota bersama Ryan dan Chase.
Di sana Frank mengatakan bahwa anak adopsi itu bukanlah Ryan, melainkan Chase lah yang anak adopsi. Setelah Deb melakukan pemeriksaan, penjaga keamanan ini mengatakan Deb boleh pergi, namun bukan keluar kota, melainkan kembali ke dalam kota. Tak lama setelah itu, Frank pun muncul di kamp penjaga keamanan ini. Ternyata gubernur pun ada di kamp ini. Frank pun menuntut janji ke gubernur bahwa ia akan menyediakan transportasi. Tapi gubernur ini malah mangkir dari janjinya. Dan Ryan pun mengancam gubernur bahwa Deb ini adalah seorang reporter dan Deb memiliki bukti kebusukan gubernur selama ini. Dan bukti itu disembunyikan di mobil Deb. Dengan segera gubernur ini pun memeriksa bagasi mobil Deb. Dan gubernur ini pun tewas dimakan oleh Ruby. Keadaan pun semakin kacau. Ruby juga memakan penjaga keamanan. Karena merasa bersalah, Frank pun menyuruh Deb dan Ryan untuk pergi. Dan Frank akan menahan para penjaga keamanan ini. Tak lama setelah itu, Frank pun digigit oleh Ruby. Sementara itu, Deb dan Ryan menyempatkan diri untuk nongkrong di sebuah kedai. Di sana, Deb punya ide. Ia mengajak Ryan ke tempat kerjanya. Deb akan melakukan on-air menggunakan satelit. Di saat on-air, Deb memberitahukan bahwa saat ini di kotanya sedang dilanda wabah zombie. Dan ia meminta agar pemerintah mengirim bantuan ke kotanya. Namun Deb malah keceplosan dalam on-air itu. Deb juga menceritakan bahwa ia sudah jatuh cinta ke Ryan. Tak lama setelah itu, Deb terkena gigitan dari zombie. Ryan pun mencoba menyelamatkan Deb. Deb pun menyuruh Ryan untuk meninggalkannya. Namun Ryan menolak. Ryan lebih memilih untuk menunggu bantuan datang. Akhirnya berita Deb pun menjadi viral. Banyak warganet yang percaya dengan berita Deb. Dan banyak pula yang menganggap berita Deb ini adalah hoak. Sedangkan Deb mencoba mencari kesempatan ke Ryan. Deb terus memberi kode ke Ryan agar di akhir hayatnya dapat mantap-mantap dengan Ryan. Namun Ryan sama sekali tak merespon kode-kode dari Deb. Mereka pun dikejar-kejar lagi oleh zombie. Hingga pada akhirnya mereka pun terjebak di atap gedung. Lagi-lagi di atas atap, Deb mencoba menggoda Ryan agar mantap-mantap dengannya. Tapi kali ini Ryan mengatakan bahwa ia mulai jatuh cinta ke Deb. Dan Ryan berharap dapat melihat kembang api dari atas atap. Dan tiba-tiba saja, tim para medis dari luar kota datang menolong mereka. Dan Ryan pun mengatakan bahwa Deb sudah terkena gigitan zombie. Para medis ini pun menjelaskan bahwa gigitan itu tak akan menyebabkan Deb menjadi zombie. Hanya orang yang mengkonsumsi air di kota inilah yang akan berubah menjadi zombie. Tak lama kemudian muncullah Frank dan Chase yang ternyata masih hidup. Tapi Frank dan Chase akan tetap ditahan. Meskipun begitu, Frank tetap mendukung hubungan Ryan dan Deb. Dan pesawat tempur pun menghujani bom ke kota Deb. Cerita pun selesai. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.